Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun berada. Dalam presentasi ini, saya Dian Puspitasari akan menyampaikan mengenai bedside teaching. Materi ini akan terbagi menjadi 2 video dan ini adalah video bagian pertama. Ini adalah luaran dari pelatihan terkait dengan bedside teaching. Jadi diharapkan di akhir pelatihan ini Bapak Ibu bisa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik klinis, khususnya dalam melakukan bedside teaching. Namun khusus untuk presentasi ini adalah hal-hal yang diharapkan bisa didapatkan setelah mengikuti presentasi ini. Dalam perjalanan menjadi dokter, seseorang harus membaca banyak sekali buku. Namun sebanyak apapun buku yang dibaca, jika tidak bertemu langsung atau belajar langsung dari pasien, ibarat pelaut yang tidak pernah pergi melaut. Demikian pendapat dari Sir William Osler, seorang pendidik klinis yang juga merupakan salah satu pendiri dari Johns Hopkins Hospital. Beliau juga sering dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran Modern. Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari dalam presentasi ini. Ketika kita mendengar istilah bedside teaching, mungkin ini adalah gambaran yang kita bayangkan ya. Jadi ketika seorang dokter pembimbing dan sejumlah mahasiswanya berkumpul di sekitar tempat tidur pasien untuk mendiskusikan riwayat medis pasien tersebut, gejala atau kemungkinan diagnosisnya, dan dengan umpan balik dari pasien. Namun ada juga definisi bedside teaching yang lebih luas, yaitu sesi belajar mengajar yang dihadiri oleh pasien. Sehingga bedside teaching tidak selalu harus dilakukan di setting rawat inap, tapi bisa juga dilakukan di setting poliklinik ataupun di fasilitas kesehatan atau perawatan jangka panjang, misalnya di panti jompo. Nah, bedside teaching ini merupakan situasi yang ideal bagi seorang pendidik klinis untuk memberikan teladan bagaimana seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan menggunakan seluruh keterampilan teknis dan non-teknisnya, sikap dan pengetahuannya dalam berinteraksi dengan pasien. Dalam bedside teaching ada 3 pihak yang terlibat, dan interaksi antara ketiganya yaitu antara dokter, antara mahasiswa, dan antara pasien disebut sebagai clinical trialog, suatu diskusi antara 3 pihak yang berpartisipasi untuk membangun hubungan di antara ketiganya. Masing-masing pihak ini memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga pendidik klinis perlu memperhatikan kebutuhan dari masing-masing pihak, terutama mahasiswa dan pasien, serta hubungan dan interaksi yang terjadi di antaranya. Sayangnya penelitian menunjukkan bahwa bedside teaching saat ini semakin jarang dilakukan. Menurut Bapak Ibu yang tentunya sudah pernah menjalankan bedside teaching, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam melaksanakannya? Beberapa hambatan dalam melakukan bedside teaching yang tercatat dalam literatur adalah karena masa rawat inap pasien saat ini menjadi lebih singkat, sehingga ini mengurangi ketersediaan pasien yang sesuai untuk pembelajaran. Kemudian alasan kedua yang juga sering dihadapi pastinya adalah karena beban kerja dari seorang pendidik klinis, sehingga menyebabkan keterbatasan waktu dalam mengajar. Hambatan lainnya adalah karena adanya perubahan paradigma dalam penegakan diagnosis. Dengan semakin berkembangnya teknologi medis dan peran dari laboratorium klinis saat ini, klinisi semakin bergantung pada teknologi dalam menegakkan diagnosis. Hal ini membuat keterampilan pemeriksaan fisik semakin jarang dipraktekkan, sehingga untuk melakukan bedside teaching terasa tidak nyaman. Dan ada pula yang menganggap bahwa nilai anamnesis dan pemeriksaan fisik langsung pada pasien saat ini tidak lagi sepenting dulu. Bahkan ada yang menyebut mesin CT scan ini sebagai the donut of truth. Apakah Bapak Ibu setuju? Kekhawatiran akan membebani pasien atau membuat pasien merasa tidak nyaman menjadi hambatan lain dalam melakukan bedside teaching. Namun penelitian justru menunjukkan sebaliknya.
77 hingga 85% pasien ternyata menyukai sesi bedside teaching. Penelitian lain oleh Simons, The Physiologic and Psychological Effects of the Bedside Presentation, membuktikan bahwa pasien yang dilibatkan dalam bedside teaching itu tidak mengalami peningkatan respon stres yang dinilai dari heart rate-nya dan juga kadar norepinefrin di dalam plasma darahnya. Meskipun memang ditemukan sedikit peningkatan pada tekanan sistolik dan diastoliknya. Selain itu, pasien yang dilibatkan dalam bedside teaching lebih merasa reassured, merasa senang karena diperhatikan oleh dokter yang merawat dan bisa mengetahui lebih banyak mengenai kondisi sakit penyakitnya. Hambatan lain dalam melakukan bedside teaching muncul dari dalam diri kita sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan dalam suatu sesi bedside teaching. Pertanyaan dari pasien atau keluarga pasien, atau dari mahasiswa, kondisi-kondisi yang kita sendiri tidak yakin, tentunya membuat kita merasa tidak nyaman. Pada gambar ini, Sir William Osler sedang mengajar mahasiswanya dalam suatu sesi bedside teaching. Dan di gambar ini kita bisa melihat beliau sedang bertopang dagu sambil menatap pasiennya. Mungkin saat itu ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dapat dijawab oleh Osler. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan guru-guru yang hebat sekalipun kadang-kadang tidak bisa langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. So do it fearlessly. Selain hambatan-hambatan yang tadi sudah kita bahas, ada juga hambatan lain. Misalnya, keterampilan klinis yang dirasa sudah tidak sebaik dulu lagi. Atau, pendidik tidak terlalu memahami isi atau struktur kurikulum yang akan dijalankan. Alasan lain tidak tahu cara melaksanakan atau tidak ada contoh yang bisa diikuti untuk melakukan bedside teaching. Dan juga kecilnya penghargaan terhadap kegiatan pengajaran. Di samping memang ada alternatif lain atau pendekatan lain untuk melaksanakan pembelajaran klinis. Misalnya, case presentation di ruang diskusi atau di ruang conference. Hal ini dirasa lebih mudah dibandingkan dengan harus membawa kelompok mahasiswa turun ke bangsal atau ke ruang rawat inap dan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada pasien. Tentunya bedside teaching dirasa lebih kompleks ya, dan memerlukan persiapan yang matang. Dan menyinggung soal persiapan, dengan persiapan yang baik, kita bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan bedside teaching ini. Dan bagaimana cara mempersiapkan suatu bedside teaching, bagaimana cara melakukan atau melaksanakan bedside teaching, dan apa yang harus dilakukan sesudahnya, itu yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Terkait hambatan-hambatan yang tadi sudah kita bahas, saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin sudah memiliki cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, saya berharap cara-cara ini bisa kita diskusikan bersama dalam sesi diskusi, sehingga nantinya satu sama lain boleh saling belajar dari pengalaman masing-masing. Ini adalah akhir dari video bagian pertama. Silakan untuk melanjutkan di video bagian kedua.